Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, kalian hari ini sudah siap untuk memulai pembelajaran? Sudah Bu. Beneran sudah siap? Sudah. Yang belakang? Sudah. Baik. Saya akan membuka pembelajaran kita hari ini ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Iza, Hadir Bu. Sela, Hadir Bu. Kofifa, Hadir Bu. Cynthia. Tidak masuk Bu. Kenapa tidak masuk? Tidak tahu Bu. Sakit apa izin? Tidak tahu Bu. Seharusnya kalau sakit apa izin itu harus memakai surat atau mengirim pesan di WA ya. Iya Bu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang teori elastisitas. Kalian pernah dengar tentang elastisitas itu? Belum Bu. Nah, kita akan membahas pada elastisitas permintaan. Nah, dari tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian elastisitas permintaan. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang keempat, menjelaskan elastisitas permintaan. Yang kelima, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Nah, apa sih elastisitas permintaan? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Tidak Bu. Nah, elastisitas permintaan itu terjadi ketika harga suatu barang atau jasa itu sangat berpengaruh kepada permintaan konsumen, terhadap permintaan konsumen. Nah, jika harganya turun sedikit, maka konsumen akan membeli lebih banyak barang. Ya, jadi permintaannya meningkat. Kalau harganya naik, maka permintaan konsumen akan menurun dan konsumen akan membeli lebih sedikit dan akan menunggu harga normal kembali. Yang kedua, itu ada jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, ini ada elastisitas harga. Elastisitas harga ini adalah persentase, ya, persentase dari perubahan harga barang yang diminta karena perubahan barang itu sendiri.
terhadap barang lain, ya, sebesar 1%. Dan yang terakhir ada elastisitas pendapatan real. Ini adalah persentase perubahan harga barang yang diminta karena perubahan pendapatan real konsumen sebesar 1%, ya. Dan selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, ada harga barang atau jasa. Yang kedua, ada pendapatan. Yang ketiga, ada kualitas barang. Yang keempat, ada harga barang lain. Yang kelima, ada jumlah penduduk. Yang keenam, ada ramalan masa depan. Atau prediksi. Nah, kita akan mengetahui apa pengertian dari keenam ini, ya, faktor-faktor. Yang pertama ada harga barang atau jasa. Nah, jika harga barang itu mahal, maka permintaan konsumen itu akan berkurang, akan lebih sedikit. Nah, jika harganya lebih murah, maka permintaan konsumen akan meningkat. Itu sangat mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang kedua ada pendapatan masyarakat. Nah, jika pendapatan masyarakat tersebut lebih banyak, maka permintaan atau mereka akan membeli barangnya itu juga lebih banyak, lebih meningkat. Dan yang ketiga, kualitas barang. Kualitas barang itu jika kualitasnya bagus, kualitasnya baik, maka harga belinya akan mahal, ya. Dan jika kualitasnya rendah, maka harga belinya juga rendah dan barang tersebut mudah rusak. Yang keempat ada harga barang lain. Harga barang lain, misalnya kita membeli pasar di A dan ada pasar di B. Di pasar di A ada harga yang lebih tinggi, di pasar B lebih rendah. Nah, kita akan selalu membeli kualitas yang baik. Dan kalau ada alternatif, apabila ada harga atau barang alternatif, kita lebih memilih ke yang lebih murah, ya, dibandingkan harga yang lebih tinggi atau mahal. Dan yang kelima ada jumlah penduduk. Nah,
jumlah penduduk ini sangat berpengaruh kepada permintaan. Jadi, jika jumlah penduduknya semakin banyak, itu untuk membeli barang itu juga akan lebih banyak. Karena jumlah penduduk ini akan mempengaruhi permintaan supaya lebih meningkat. Dan yang keenam ada ramalan masa depan atau prediksi. Ramalan masa depan ini apabila harga barang, misalnya nanti itu barangnya akan meningkat dan barangnya langka, sulit dicari, itu harganya akan semakin mahal. Barang yang langka akan mahal. Dan selanjutnya menghitung elastisitas permintaan. Dari sini ada yang belum paham? Gimana yang belakang? Sudah, Bu. Yang sebelah kiri, coba. Sudah paham apa belum? Sudah, Bu. Sudah? Yakin sudah ya? Ya. Nah, kita akan menghitung, mengetahui rumus dari elastisitas permintaan. Nah, ini adalah rumus elastisitas permintaan. Rumusnya itu PED. Apa sih PED? Ada yang tahu? Belum, Bu. PED itu adalah Price Elasticity of Demand. PED sama dengan ABS dalam kurung persentase delta quantity demand dibagi persentase delta price. Quantity demand itu adalah kuantitas yang diminta, price itu harga. Ya. Ada juga persentase delta quantity demand, VD, sama dengan Q1 dikurangi Q0 dibagi dalam kurung Q1 dikurangi Q0 dibagi 2. Nah, ada juga persentase delta perubahan harga,
sama dengan P1 dikurangi P0 dibagi P1 dikurangi P0 dibagi 2. PED itu adalah nilai PED selalu diberikan pada nilai absolut atau nilai positif, karena itu untuk mengetahui besarnya ya dari nilai tersebut. Q1 ini adalah kuantitas baru. Q0 adalah kuantitas lama. Dan ini P1 adalah perubahan harga baru. Yang ini P0 itu harga lama. Selanjutnya kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Faktor-faktornya itu yang pertama, barang itu tergolong barang mewah. Yang kedua adalah mempunyai nilai substitusi yang lebih tinggi daripada barang lain, ya. Dan masih ada yang belum paham? Sudah, Bu. Sudah. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya akan memberikan tugas. Tugasnya adalah merangkum semua yang kita pelajari hari ini. Ditambahi materinya juga boleh. Dan nanti ada soal saya kirim di Google Classroom, dikerjakan dengan cara ini, rumus elastisitas permintaan. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak. Itu tugas individu ya. Ya. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan tetap semangat, rajin belajar, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.